Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamiatul Paujan Riansyah, NIM 12020200195. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ibnu Tufail, yang mana beliau merupakan filosof muslim yang lahir di Guadix, Wadi Assi, dekat Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi di masa pemerintahan Abu Yusuf Al-Mansur dari dinasti Muwahhidun. Beliau juga terkenal di kalangan orang barat dengan sebutan Abu Bakar. Nama asli beliau yakni Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Tufail Al-Qaisi Al-Andalusi, atau bisa dikenal Ibnu Tufail. Ibnu Tufail pernah menempuh pendidikan ilmu kedokteran dan filsafat di Seville dan Cordoba. Beliau juga menimba ilmu dengan berguru kepada seorang ilmuwan besar yang menguasai berbagai keahlian bernama Ibnu Majah ketika dewasa. Dengan bimbingan yang diperoleh dari Ibnu Bajah, Ibnu Tufail berkembang menjadi ilmuwan besar. Beliau menjadi seorang penulis, filsuf, novelis, ahli agama, dan dokter. Selain itu, beliau juga menguasai ilmu pendidikan dan ilmu hukum, serta terkenal sebagai filsuf muslim sekaligus politikus ulung paling penting nomor 2 setelah Ibnu Bajah di barat. Pada awal karirnya, beliau merupakan seorang ahli dalam bidang kedokteran dan kemudian menjadi seorang dokter ternama. Kemasyhuran beliau tersebut membuat Ibnu Tufail dikenal oleh orang-orang pemerintahan sehingga diangkat oleh gubernur. Setelah itu beliau dipindah tugaskan untuk menjadi sekretaris pribadi gubernur Ceta. Keterangan beliau ini sampai ke khalifah dari dinasti Muwahhidun yang bernama Abu Ya'qub Yusuf Al-Mansur, dan kemudian mengangkat beliau menjadi dokter pribadi khalifah mulai tahun 558 sampai tahun 580 Hijriah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Ibnu Tufail melahirkan banyak karya, namun hanya beberapa yang sampai kepada kita. Salah satunya karya beliau yang sangat populer adalah buku Hayy bin Yaqzan. Buku ini merupakan buku roman filsafat tentang seorang manusia yang membangun akalnya sendirian. Menurut Bahtiar Husaini Siddiqi, karya tersebut menunjukkan Ibnu Tufail memiliki pemikiran yang sama terhadap Ibnu Bajah, bahwa seharusnya manusia yang telah mencapai hakikat hidup tertinggi akan menjadi penyendiri atau mutawahhid. Ibnu Tufail adalah seorang filsuf muslim yang selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan antara agama dan pemikiran rasional. Meskipun para filsuf sebelum dan sesudah zamannya jarang melakukannya. Beliau percaya bahwa ada jalan mistis yang dapat dialami seseorang ketika terhubung dengan Tuhan, seperti melalui kegiatan spiritual atau ibadah dengan teratur. Pendapat Ibnu Tufail tersebut dianggap oleh beberapa kalangan sebagai sebuah pencerahan. Sebagaimana disebutkan di akhir buku Hayy bin Yaqzan ini, sang tokoh menyadari bahwa agama tekstual cocok digunakan untuk kebanyakan masyarakat, sedangkan bagi pencari kebenaran yang hakiki harus menempuh jalan spiritual oleh akal ala filsuf dan pensucian jiwa ala sufi terlebih dahulu. Disebut sebagai kitab yang memiliki pokok intisari berisi tentang kebijaksanaan timur adalah karena Ibnu Tufail membuat karya ini berdasarkan The Story of the Idol and the King and His Daughter, yaitu salah satu cerita kuno di timur. Beliau juga mengakui bahwa intisari buku ini dapat diidentifikasikan sebagai tasawuf yang banyak ditolak oleh tokoh muslim kala itu, termasuk Ibnu Bajah. Jika ditarik garis besar, kitab ini berisi pengetahuan seseorang yang muncul dari kekosongan sebelum ia mendapatkan pengalaman mistik dari hubungannya dengan Tuhan.
Ibnu Tufail ingin menyampaikan dua fakta penting dalam karyanya ini. Pertama, kesatuan merupakan sisi lain dari keberagamaan. Kedua, jiwa adalah sesuatu yang selalu ada. Beliau menyadari bahwa jika tidak ada ruang dan waktu, maka dunia tidak akan terbentuk. Pemicu awal terciptanya dunia ini adalah Tuhan. Selain itu, beliau juga memberikan kesimpulan bahwa hanya ada satu jalan untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dan kematian, yakni sebuah energi yang selalu menuntun kepada Tuhan. Kembali lagi kepada inti dari pemikiran Ibnu Tufail dalam mencari kebenaran, tertuang pada karyanya yang berjudul Hayy Ibnu Yaqzan tadi. Dalam karyanya tersebut mengisahkan perjalanan manusia yang melakukan spiritual untuk mencari kebenaran, dalam mencari jalan yang benar melalui berbagai tahap tindakan dan pengamatan. Dalam karya tersebut memaparkan bahwa melakukan pencariannya dengan memulai dari pengamatan indrawinya, kemudian menggunakan akal pikiran atau rasio, serta menggunakan batinnya seperti akal, indera, dan intuisi. Kemudian Hayy Ibnu Yaqzan melakukan pengamatan sedikit demi sedikit terhadap fenomena yang terdapat di sekitarnya, seperti gejala alam, binatang-binatang, yang selanjutnya jalan pada sang kebenaran yang ia temukan setelah melalui beberapa tahapan. Dari berbagai tahapan tersebut, akhirnya Hayy Ibnu Yaqzan telah berhasil menemukan esensi dari segala esensi yang ada. Beliau meninggal di Marrakesh atau Maroko dan dimakamkan di sana pada tahun 581 Hijriah atau 1185 Masehi. Khalifah Al-Mansur hadir dalam upacaranya pemakaman beliau. Kendati telah wafat, Ibnu Tufail tetap mendapat penghargaan dari Abu Yakub. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, karena kesalahan datangnya dari setan dan kebenaran datangnya dari Allah, dan saya menjadi korban karena saya bukan malaikat yang selalu benar dan bukan setan yang selalu salah, karena saya manusia mempunyai kesalahan dan kebenaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.